Nama saya Frans Koibur, usia sekarang 48 tahun, alamat Kampung Rosayendi, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Usia ketika gempa bumi dan tsunami, waktu itu berusia 23 tahun. Pekerjaan saya sekarang sebagai swasta di gereja. Sebelum gempa bumi dan gelombang pasang tsunami pada tanggal 17 Februari tahun 1996, Kampung Korem waktu itu berada di bawah pemerintahan Desa Andei dan Desa Saukobie. Itu masih dalam dua kampung pada saat itu atau waktu itu desa. Dan ketika dua desa itu berada di Kampung Korem secara umum, sampai kepada tanggal 17 Februari tahun 1996, tepatnya jam 3 sore, terjadi gempa bumi dan gelombang pasang tsunami yang menurut perhitungan BMKG adalah 7,5 skala Richter. Saya mungkin menceritakan sedikit kronologis daripada perjalanan ketika gempa ya. Ketika gempa itu memang tepatnya hari Sabtu, tanggal 17 Februari pada hari Sabtu, itu masyarakat Biak Utara waktu itu mendiami dua distrik, yaitu distrik Biak Utara dan distrik Warsa. Masyarakat Biak Utara secara umum mulai dari distrik Warsa, mereka berjualannya ke Kampung Korem. Waktu itu ada pasar yang tepatnya di pinggir pantai Korem, dan mereka melakukan penjualan atas usaha mereka sampai kepada jam 3. Tepat jam 3 itu terjadi gempa bumi dan gelombang pasang tsunami. Yang sangat kami bersyukur adalah sebagian masyarakat yang dari Biak Utara jauh, mulai dari Yopdi, Kampung Yopdi sampai ke Biak Utara jauh, sebagiannya sudah kembali ke kampung mereka masing-masing. Sedangkan yang masih ada di lokasi pasar itu adalah mereka yang mendiami Kampung Korem. Ketika terjadi gempa bumi, ada informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Distrik atau waktu itu disebut Sekretaris Camat, Sekcam, Bapak Yakob Emparu Esos. Beliau waktu itu menjabat sebagai Sekretaris Camat. Secara spontan beliau menggunakan kendaraan lalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa setelah gempa itu nanti ada terjadi gelombang pasang tsunami. Nah, dengan informasi itu, masyarakat melarikan diri dan tinggalkan pasar, lalu mereka mencari untuk lari ke gunung. Saya sendiri secara pribadi bersama dengan keluarga pada saat itu, kami ada di rumah bersama dengan orang tua saya ketika belum meninggal. Orang tua saya, mama dan bapak, saudara bersaudara kami semua ada di rumah dalam proses pembangunan sebuah rumah yang kami mau bangun dengan menyusun batu. Lalu bersama dengan keponakan-keponakan kami semua berada di rumah. Dengan adanya informasi itu, kami mencoba untuk melarikan diri dan syukur kepada Tuhan karena dari kami sekian keluarga itu kami bisa selamat. Bahkan bapak dan mama yang sesungguhnya umur sudah tua tidak bisa dia tertolong, tetapi bapak dan mama bisa tertolong untuk melarikan diri dengan kami. Dan rumah yang kami bangun secara detik rata dengan bangunan-bangunan lain yang berada di Kampung Korem. Ini satu kebanggaan, tetapi puji Tuhan yang saya merasakan secara khusus di keluarga saya adalah bahwa kakak saya yang dari Biak Kota, dia yang memang benar-benar ada di dalam sebuah rumah di pinggir pantai di Warbon, yang Kali Warbon. Dia diangkat bersama dengan ombak, lalu terbawa dan menabrak sekian rumah sampai kepada sekolah SMA. Dan dalam suasana gelombang itu kakak saya bisa tertolong. Artinya bahwa dengan jarak yang begitu jauh beliau bisa tertolong dan dia merasa sadar ketika dia ada dalam lautan.
Lalu dia melarikan diri dengan menggunakan celana pendek karena katerpak yang ia gunakan terlepas dari badannya. Hanya celana pendek yang dia kenakan untuk bisa menyelamatkan diri, dan dia lari ke gunung, tepatnya di perumahan pejabat kepala distrik Biak Utara. Lalu dia melihat ke kampung, ternyata kampung itu menjadi lautan akibat daripada tsunami. Ini satu hal yang membuat saya secara pribadi, tapi kami keluarga merasa bersyukur kepada Tuhan. Walaupun begitu banyak korban yang pada saat itu, tetapi dari keluarga kami tertolong dan selamat semuanya, baik itu bapak, mama, dan saudara bersaudara. Ini yang menjadi satu hal yang membuat kami memang trauma pada saat itu, tetapi puji Tuhan kami bisa tertolong. Dan akibat daripada tsunami itu kurang lebih 48 orang tertelang, itu anak-anak dan orang tua. Jadi ada jenazah yang bisa ditemukan, tetapi juga ada jenazah yang tidak diketemukan sampai hari ini. Dan itu mungkin sudah menjadi debu atau menjadi tanah, karena ketika pencarian baik itu dari dinas-dinas terkait, mereka melakukan pencarian, tetapi yang bisa didapati adalah mereka yang bisa diketemu, sedangkan yang tidak sampai hari ini belum ditemukan. Pengalaman 17 Februari tahun 1996 menjadi pengalaman bagi kami, maka saya mau pesankan kepada generasi sekarang dan generasi yang akan datang, bahwa pertama kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kedua, kita mewaspadai diri kita, dan kita juga menjaga lingkungan, kita juga menjaga alam, supaya bukan hanya gempa, tetapi juga musibah-musibah yang lain. Baik itu hutan, baik itu laut, baik itu tanah, mari kita jaga. Kita tidak hanya sebegitu merusakkan, tetapi kita harus memikirkan apa yang akan terjadi pada kemudian hari. Karena itu adalah akibat daripada kita manusia tidak menjaga, merawat alam yang ada, bumi yang ada, maka semuanya itu menjadi akibat membawa kecelakaan, musibah bagi kehidupan kita. Saya sekali lagi mau pesankan, mari kita menjaga diri kita, dan selalu kita waspada terhadap apa yang disampaikan oleh pemerintah. Apapun yang disampaikan, kita harus ikut mendukung, tetapi juga kita berespon itu supaya kita terhindar dari berbagai ancaman, tapi juga masalah yang kita hadapi.